Gadis itu terkejut mendapati, setiap malam kakaknya diam-diam mengeluarkan sepasang sepatu bordir peninggalan mendiang ibu mereka. Lalu dengan wajah mabuk Kepayang menciuminya berulang kali. Pemandangan itu hampir membuat gadis itu muntah. Tak pernah ia sangka, sifat kakaknya bisa berubah total hanya karena sepasang sepatu. Ternyata di desa beredar sebuah legenda menyeramkan. Dahulu bila seorang wanita dikhianati suaminya, balas dendam paling kejam adalah menjahit sendiri sepasang sepatu bordir, lalu mengenakannya untuk bunuh diri. Saat itu roh tidak akan dibawa pergi, melainkan terikat di dalam sepatu, berubah menjadi sepatu pengikat jiwa. Dan begitu ada orang yang menciumnya, ia akan mengalami hal mengerikan. Awalnya gadis itu tidak percaya, namun setelah tahu ibunya memang mati bunuh diri, ia buru-buru pulang untuk menghadiri pemakaman. Tapi mendapati kakaknya sudah lebih dulu membakar jenazah. Gadis itu heran dan bertanya, kenapa bahkan wajah terakhir ibu pun tidak boleh ia lihat. Tak disangka kakaknya menjawab dingin, orang sudah mati apa yang perlu dilihat. Bahkan ia tidak menyiapkan guci abu, hanya menggunakan kantong plastik lusuh untuk menaruh abu ibu. Hati gadis itu langsung terasa dingin. Tak menyangka kakak yang biasanya berbakti berubah begitu kejam. Bukan hanya melanggar aturan leluhur dengan membakar ibu begitu saja, ia bahkan menolak menguburkan ibu di makam keluarga. Tak disangka kakaknya berkata kematian ibu adalah balasan, dan ibu tidak pantas dikubur di makam leluhur. Gadis itu naik pitam dan menampar kakaknya. Namun kakaknya sama sekali tak merasa sakit, hanya menyeringai dengan senyum menyeramkan. Saat gadis itu masih marah, ayahnya masuk rumah bersama selingkuhan. Melihat orang yang telah membuat ibunya mati, gadis itu langsung meledak, mengangkat pisau dapur hendak membalas dendam untuk ibu. Namun kakaknya merebut pisau itu, dan detik berikutnya, ia malah memanggil selingkuhan itu dengan sebutan ibu. Gadis itu langsung hancur, menanyakan apakah kakaknya sudah tidak punya hati nurani. Selingkuhan itu melihat abu ibu di sudut ruangan, sekejap berteriak jijik ingin membuangnya. Kakaknya justru menenangkannya, berkata sebentar lagi akan menumpahkan abu ibu kandung mereka. Gadis itu marah besar dan kembali mengangkat pisau, namun langsung ditendang jatuh oleh kakaknya. Di saat putus asa, Bibi pun datang karena mendengar keributan. Gadis itu segera menangis menceritakan perbuatan kakaknya. Bibi langsung maju memarahi kakaknya, namun bagaimanapun dimarahi, kakaknya hanya diam tidak bicara, hanya berkata agar Bibi ikut masuk ke kamar melihat sesuatu. Keduanya pun masuk ke dalam, sementara gadis itu hanya bisa mengintip lewat jendela. Ia melihat kakaknya mengeluarkan sepatu bordir peninggalan ibu. Bibi hanya mencium sekali, begitu keluar wajahnya sudah berubah total. Ia menepis tangan gadis itu dengan jijik, mengutuk ibu sebagai wanita tak tahu malu, tidak pantas masuk makam keluarga, lalu pergi begitu saja seolah tak terjadi apa-apa. Gadis itu langsung merasa genting, menyadari ibu harus segera dikuburkan dengan tenang, dan satu-satunya yang bisa menegakkan keadilan hanyalah kakek dari pihak ibu. Benar saja saat kakek mendengar kabar, ia murka dan langsung memarahi kakak habis-habisan. Namun kakak tetap tenang, mengajak kakek masuk ke kamar untuk bicara. Gadis itu panik berusaha mencegah, namun kakek berjanji, ia pasti akan menuntut keadilan untuk putri yang sudah meninggal. Mendengar itu gadis pun mengizinkan. Tak lama kemudian kakek keluar. Gadis mengira ia baik-baik saja tidak terpengaruh, siap diajak membicarakan pemakaman ibu. Namun tak disangka wajah kakek langsung berubah, mengucapkan kata-kata sama persis dengan Bibi, bahkan menyatakan akan memutus hubungan dengan putrinya, lalu pergi begitu saja seperti orang tak terjadi apa-apa. Gadis itu benar-benar panik. Untuk mencari tahu rahasia sepatu itu, ia menunggu sampai kakaknya pergi malam-malam, lalu diam-diam masuk ke kamar kakaknya, berniat menemukan sepatu itu. Namun setelah mencari lama, ia tak menemukan kotaknya. Saat itu ia teringat pagi tadi kakaknya mengambil sepatu dari kotak merah di rak buku. Ia pun segera menurunkannya, namun ternyata terkunci dengan sandi. Berkali-kali ia mencoba tetap gagal.